Shalom, selamat pagi buat kita semua, jemaat yang dikasihi Kristus, yang berbahagia pada pagi hari ini, buat semua berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bersyukur melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi, dimanapun kita berada, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 49 ayat 8. Yesaya pasal 49 ayat 8, begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sepi. Saya akan membacakan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berkesan sekali pagi ini. Karena begitu kita bangun, kita disambut dengan firman Tuhan yang berkata, aku akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu? Sehingga Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Apakah Anda pernah minta tolong? Atau apakah Anda pada saat ini pernah minta tolong kepada Tuhan? Yang kedua, apakah hidup Anda memang betul-betul butuh pertolongan atau ditolong? Karena kita tahu pertolongan itu hanya dibutuhkan orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan. Karena itu, coba kita ingat kembali. Apakah pernah kita minta tolong? Apakah memang kita butuh pertolongan atau ditolong? Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan yang tidak perlu dirahasiakan, benarkah Anda menderita? Benarkah Anda butuh pertolongan itu? Sehingga Tuhan datang, sehingga Tuhan berkata, aku mau menolong. Kita harus jujur, saat ini begitu banyaknya persoalan kehidupan yang kita hadapi. Kita harus jujur itu Bapak Ibu Saudara. Begitu banyaknya persoalan kehidupan yang kita hadapi, kadang karena beratnya persoalan hidup itu, banyak orang-orang yang kehilangan sukacitanya, kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya, kehilangan berkat Tuhan dalam hidupnya, karena dia sudah berpindah ke Tuhan yang lain, karena dia melakukan apa yang diinginkan oleh pribadi hati. Bapak Ibu, namun
pertolongan Tuhan itu harus kita ketahui. Pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang nyata dalam hidup kita jika kita benar-benar jujur secara vertikal, mempunyai hubungan yang baik melalui iman kita. Sehingga kita tidak pernah malu untuk mengatakan persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah takut untuk mengungkapkan begitu beratnya beban hidup kita kepada Tuhan. Karena kejujuran itu juga diungkapkan oleh Yakobus dalam pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Tentu sekalipun Anda tidak melipat tangan Anda menyampaikan persoalan hidup Anda kepada Tuhan, di sana sudah terdapat kejujuran Anda di dalam iman Anda mempercayai Tuhan terlibat dalam persoalan hidup. Jemaat yang terkasih, kita tidak pernah meragukan Allah lagi. Karena Allah itu mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menyembunyikannya di dalam hati kita yang sangat dalam, Allah itu mengerti apa yang terjadi dalam hidup. Namun dengan kejujuran dan kebenaran imanmu, maka kau mengerti, kita mengerti apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga melalui iman kita, kita menerimanya di dalam sukacita dan merasakan dan meyakini bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita yang akan datang. Kehidupan yang mau kita jalani. Namun, karena imanmu yang benar, maka hidupmu ditolong Tuhan. Anda tidak tahu proses kehidupan yang mau Anda jalani. Tapi karena imanmu yang begitu benar, imanmu yang begitu percaya kepada Tuhan, maka Dia memang benar-benar hadir dalam hidupmu sebagai penolong yang abadi. Melalui imanmu, pertolongan yang diberikan Tuhan itu adalah pertolongan yang menjadi komitmen Tuhan. Apa itu? Di saat kita tersesat, Allah mendengar. Di saat kita tersesat, di saat kita jatuh, Allah peduli. Kepedulian Allah yang nyata itu Dia tunjukkan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab. Kepedulian Allah yang nyata itu Dia tunjukkan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doamu itu, harapanmu itu, permohonanmu itu. Kepedulian Allah yang nyata dalam hidupmu ditunjukkan bahwa Dia menyelamatkanmu. Sekalipun di dalam permohonan dan doamu, air matamu harus bercucuran. Kau menunjukkan kelemahanmu secara fisik di hadapan Tuhan. Namun karena imanmu yang percaya itu, Dia menyelamatkanmu. Dia menolongmu. Dia membuatmu menjadi saksi-saksi kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, percayalah bahwa firman Tuhan yang nyata itu telah mengingatkan kita sesungguhnya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Itu bisa kita baca di dalam firman Tuhan Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatan. Kita ingat itu. Kejahatan iman tidak hanya karena kita mencuri, kita membunuh, tapi kejahatan iman yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah mengkhianati Tuhan di dalam segala konsep kehidupan kita. Karena keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan pribadi kita membangun tembok pemisah dengan Tuhan. Sehingga tanganmu tercemar oleh darahmu dan darimu, jarimu oleh kejahatanmu. Itu yang diungkapkan oleh Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bapak Ibu, semakin jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat Tuhan berkenan, Dia akan menjawab kita. Dan pada hari ini, Tuhan akan menyatakan itu. Menyatakan keselamatannya, menyatakan pertolongannya. Namun, jangan ada dari antara kita yang menyia-nyiakan kebaikan Tuhan melalui kasih karunia-Nya atau kemurahan-Nya bagi kita. Tanpa kasih dan kebaikan Tuhan serta kemurahan-Nya yang sudah diberikan kepada kita, yang menjadi penyelamat dan penolong bagi kita, kita tidak akan mampu penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Kita tidak akan yakin memulai aktivitas kita pada hari ini dengan kekuatan kita yang diberkati Tuhan, dengan pikiran kita yang diberkati Tuhan. Namun Tuhan juga sekaligus mengingatkan kita, jangan kita memakai panca indera kita seperti yang sering dipergunakan oleh Tuhan, yang menjadi kejahatan-kejahatan yang terorganisir dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, karena kita sering memakai jari telunjuk kita ini untuk selalu menunjuk kesalahan orang lain. Kita sering mempergunakan ibu jari kita ini hanya untuk menyombongkan diri kita sendiri. Kita sering memakai mulut kita ini hanya untuk memberikan atau melakukan dusta. Serta lidah kita hanya menyebut kecurangan. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita keluar dari ikatan kegelapan dan dosa, dari segala persoalan kehidupan kita yang membebani kita. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan akan membawa kita bagaikan domba yang tidak kekurangan rumput, bahkan di bukit yang gundul sekalipun Tuhan menyediakan rumput kepada kita. Tuhan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada kita. Diingatkan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 9 itu. Dia mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang dalam kegelapan, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Keyakinan apa yang membuat Anda bahwa Tuhan melakukan itu di dalam hidupmu? Apakah Anda masih meragukan kebaikan Tuhan yang menyatakan kepada kita pada pagi hari ini, aku akan menjawab engkau pada hari ini, aku akan menyelamatkan engkau, pada hari ini aku akan menolong engkau? Saudara-saudara, Tuhan menjadi penolong dan penjaga
yang tidak pernah terlelap bagi kita. Ingat itu. Mari kita ingat itu. Bahwa Tuhan menjadi penolong dan penjaga bagi kita. Dia tidak pernah terlelap. Mari kita ungkapkan sebagaimana rasa syukur pemazmur, sebagaimana rasa syukur daripada pemazmur di dalam doa dan nyanyiannya. Di dalam Mazmur 121, dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyang. Penjagaku tidak akan terlelap. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, menengadalah, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Karena telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Saudara-saudara, Tuhan dengan penuh sukacitanya memberangkatkan kita sekarang untuk melakukan aktivitas. Percayalah dan yakinilah bahwa Tuhan akan menolong engkau menghadapi segala persoalan hidupmu sampai selama-lamanya. Ingat, Tuhan adalah penolong bagimu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga buat kebaikanmu yang memberikan sukacita pada pagi hari ini bagi kamu, bagi kami anak-anakmu yang percaya. Engkau bangunkan kami Tuhan, dan Tuhan menyapa kami, aku akan menolong. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam segala kekurangan, di dalam segala kekhawatiran, Kau hadir di dalam kehidupan kami, menuntun dan menolong kami. Kiranya Tuhan di dalam doa kami pada pagi hari ini, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini akan memulai segala aktivitas mereka. Tuntun mereka Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, berkati setiap apa yang dilakukan mereka, supaya itu benar-benar kami yakini menjadi berkat-Mu untuk mencukupkan segala kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini terbaring, yang membutuhkan kasih sayang-Mu, yang membutuhkan pemulihan Tuhan. Kiranya kuasa-Mu memberkati setiap obat yang dimakan, memberkati setiap makanan yang mereka konsumsi. Berkati mereka Tuhan melalui kesembuhan yang mereka inginkan. Tuhan lakukan, berkati setiap medis. Kami juga berdoa Tuhan buat program gereja-Mu, di mana gereja-Mu telah membentuk kembali panitia pembangunan. Kami yakin dan percaya, jauhkan Tuhan dari setiap pribadi-pribadi untuk mendahulukan keinginan-keinginannya. Tapi kami yakin bahwa Tuhan memilih setiap jemaat-Mu untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, mempersembahkan yang terbaik buat gereja. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami ini, berkati mereka. Jauhkan bahaya, jauhkan kekacauan, jauhkan Tuhan keegoisan dari setiap warga negara. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja-Mu, Epuepurus, dan para pelayan-pelayan. Berikan sukacita, berikan yang berkat yang melimpah. Begitu juga dengan program-program gereja-Mu Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat gereja yang ada di setiap huria. Kami yakin banyak hal yang kami butuhkan Tuhan, banyak program-program yang akan kami lakukan. Tapi kami yakin
Tuhan akan menggugah setiap hati jemaat untuk memberikan berkat yang melimpah yang telah mereka terima menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gerejamu HKBP Surabaya secara khusus. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, anugerah Tuhan kita. Dan kasih setia Allah Bapa persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apakah kita sudah melakukan aktivitas kita? Kami atas nama seluruh Parhalado, atas nama seluruh pelayan, mengucapkan selamat beraktivitas, jangan lupa berdoa, lakukan protokoler kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.